Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum 3 Pengamatan Fermentasi Alkohol oleh Sajhara Mrs. Sereseva. Kami dari kelompok 4 Biologi yang beranggotakan 1. Robi Herdianto, Wafa Wasilatun Najah, Salma Hulida, Nadia Julianti, Kania Hasna Purnama, Adelia Marsyafa, dan Naisa Rainandini. Di sini yang pertama akan dijelaskan yaitu adalah latar belakang. Fermentasi adalah proses biokimia yang mengubah karbohidrat seperti gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Proses ini terjadi secara alami dan telah dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu untuk menghasilkan berbagai produk makanan dan minuman. Air berfungsi sebagai pelarut yang memungkinkan gula dan ragi bercampur secara merata. Selain itu, air juga menyediakan lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan sel-sel ragi. Lalu yang kedua ada gula. Gula yaitu adalah sumber makanan utama bagi ragi. Melalui proses fermentasi, ragi akan memecahkan gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Dan yang ketiga yaitu adalah ragi. Ragi adalah mikroorganisme uniseluler yang mengandung enzim tertentu. Enzim-enzim ini berperan penting dalam mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Yang kedua ada tujuan fermentasi. Tujuan fermentasi alkohol oleh ragi adalah untuk mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses metabolisme anaerob. Berikut ini adalah beberapa tujuan fermentasi alkohol. Yang pertama yaitu ada produksi alkohol. Dalam industri minuman seperti bir, anggur, dan minuman keras, fermentasi digunakan untuk menghasilkan alkohol yang menjadi komponen utama produk. Yang kedua yaitu ada pengembangan rasa dan aroma. Fermentasi menghasilkan senyawa-senyawa seperti ester, aldehida, dan asam organik yang memberikan rasa dan aroma khas pada produk makanan atau minuman. Yang ketiga yaitu ada produk karbon dioksida. Dalam pembuatan roti, karbon dioksida yang dihasilkan membuat adonan mengembang, menciptakan tekstur yang lembut dan berpori. Lalu ada yang ketiga yaitu produksi karbon dioksida. Dalam pembuatan roti, karbon dioksida yang dihasilkan membantu adonan mengembang, menciptakan tekstur yang lembut dan berpori. Yang keempat ada konservasi pangan. Proses fermentasi dapat meningkatkan daya tahan produk karena alkohol bersifat antimikrobial sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Dan yang kelima yaitu ada produksi energi bagi mikroorganisme. Bagi fermentasi adalah cara untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP untuk mendukung kelangsungan hidupnya dalam kondisi anaerob. Proses ini melibatkan dua tahap utama yaitu glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, dan yang kedua adalah devarkomasi dan reduksi. Asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Lalu ada manfaat, yang itu ada manfaat ilmiah. 1. Memahami proses fermentasi dan mekanisme kerja enzim. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang ketiga, mengembangkan teknologi fermentasi yang lebih efisien. Yang keempat, mengetahui peran ragi dalam produksi alkohol. Lalu ada manfaat pendidikan, yaitu membantu siswa memahami konsep bioteknologi dan mikrobiologi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengamatan dan analisis. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya fermentasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menyediakan pengetahuan dasar untuk penelitian lanjutan. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan utamanya, ragi dapat mengubah gula menjadi alkohol melalui proses fermentasi. Proses fermentasi dipengaruhi oleh faktor suhu, pH, kadar gula, dan oksigen. Yang ketiga, kadar alkohol meningkat seiring waktu fermentasi. Yang keempat, fermentasi alkohol memiliki potensi dalam produk minuman keras, fuel, dan obat-obatan. Lalu ada kesimpulan ilmiah. Yang pertama, fermentasi alkohol melibatkan enzim-enzim seperti zisnamil dan invertase. Yang kedua, proses fermentasi terjadi dalam dua tahap, fermentasi aerob dan anaerob. Yang ketiga, ragi memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, fermentasi alkohol dapat dioptimalkan dengan mengatur kondisi lingkungan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.